menyebabkan kelainan metabolik seperti resistensi insulin. Baik, mungkin masuk ke yang reproductive subtype. Jadi kita tahu bahwa pasien-pasien PCOS ini sebagian ada yang mengalami kelainan neuroendokrin yang ditandai oleh hiperaktivitas dari GnRH, kemudian akibatnya meningkatkan LH dan rasio LH-FSH. Peningkatan LH dan rasio LH-FSH ini akan menyebabkan produksi androgen dari sel TK di ovarium akan meningkat. Lebih atas dari nukleus atau neuron dari GnRH tadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya regulator utama dari GnRH adalah suatu neuron yang namanya KND neuron atau kisspeptin, neurokinin B, dan dinorphin neuron yang ada di nukleus infusibular. Dan kisspeptin adalah merupakan suatu regulator utama dari pulsatilitas dari GnRH. Ini sudah banyak dibuktikan ya, menggunakan binatang, dilakukan knockout dari gen kisspeptin, maka tikus tersebut akan menjadi mengalami kelainan WHO+1 atau hipohidro. Dan menariknya, jadi neuron KND ini mengeluarkan kisspeptin, tapi kisspeptin ini dikendalikan oleh dua hormon lain, yaitu neurokinin B yang sifatnya adalah stimulatori dan dinorphin sebagai inhibitor. Sehingga keseimbangan dari kedua inilah yang sebenarnya produksi kisspeptin ini akan normal atau tidak. Dan selain itu ada faktor-faktor lain, yaitu progesteron yang memiliki efek negatif feedback ya, dan estradiol memberikan negatif feedback terhadap KND neuron ini. Dan kisspeptin ini sudah kita tahu bahwa memang sangat penting ya. Jadi banyak penelitian sekarang menunjukkan bahwa kisspeptin ini bisa kita berikan untuk men-trigger maturasi dari oosit. Ya, ada banyak penelitian yang sudah mencoba menggantikan mungkin nantinya rekombinan HCG atau GnRH analog ya agonis dengan kisspeptin, karena dengan kisspeptin juga akan timbul lonjakan LH yang sifatnya natural. Dan banyak penelitian menunjukkan bahwa pasien-pasien PCOS ini memang kisspeptin itu lebih tinggi, walaupun beberapa penelitian yang lain juga tidak berhasil menunjukkan hal itu. Yang kedua, selain dari faktor neuroendokrin dari KND neuron tadi yang dicurigai menyebabkan terjadinya gangguan pada neuroendokrin pada pasien PCO adalah AMH. Jadi AMH ini kita tahu bahwa sebenarnya dihasilkan oleh ovarium, ya, memiliki reseptor di ovarium. Tapi ternyata AMH ini reseptornya ditemukan di mana-mana. Ada di hipotalamus, ada di hipofisis, ada di kelenjar mami, kemudian uterus, plasenta, dan sebagainya. Sehingga diperkirakan bahwa ini fungsinya beyond dari reproduction ya. Jadi AMH reseptor, terutama yang AMH reseptor tipe 2 ini juga ditemukan di hipotalamus dan pituitary ya, dan kita tahu bahwa AMH ini mungkin mengulang sedikit penting sekali dalam fisiologi folliculogenesis, terutama sebelum adanya gonadotropin dependent phase ya. Jadi AMH ini akan mencoba atau menginhibisi konversi dari primordial follicle menjadi primary follicle supaya ovarian pool itu tidak terlalu cepat habis ya, sehingga kalau AMH-nya rendah tentu saja perkembangan follicle atau konversi dari primordial menjadi follicle primer dan yang berikutnya itu akan sangat cepat. Namun sayangnya AMH ini walaupun penting ya, tapi kalau kelebihan itu juga efeknya jelek karena dia bisa menekan atau mensupresi AMH. Jadi supresi AMH ini sebenarnya dipakai untuk follicle seleksi follicle dominan. Ini penting sekali supaya ada hanya satu follicle yang bisa sensitif terhadap FSH ya, dengan cara adalah menekan aromatase tersebut. Namun kalau terlalu banyak kadar AMH, tentunya semua follicle akan bisa tumbuh. Ini yang terjadi pada PCOS. Dan yang diperkirakan yang terjadi pada PCOS yang disebut oleh AMH adalah selain pada adult pasien wanita dewasa di mana AMH ini juga bekerja langsung pada hipotalamus dan hipofisis, namun pada saat perempuan hamil, ya, jadi perempuan PCS yang hamil itu mengandung atau memiliki AMH yang sangat tinggi, dan AMH ini akan masuk ke plasenta, ya, dan kita tahu bahwa dia akan mensupresi aromatase, sehingga konversi testosteron menjadi estrogen pada plasenta sangat berkurang, sehingga inilah yang menyebabkan kondisi hiperandrogen in utero pada pasien-pasien atau bayi-bayi yang dikandung oleh pasien
PCOS yang menyebabkan reprogramming terhadap brain dari bayi tersebut, ya, di mana diperkirakan adanya kerusakan-kerusakan atau perubahan-perubahan fungsi dari neuron, pertama neuron GNRH dan juga neuron Candy yang nantinya akan dibawa sampai dia lahir dan dewasa. Jadi ini vicious cycle AMH ini dicoba digambarkan bahwa memang AMH ini bisa dari bekerja pada brain, pada ovary, pada placenta, dan ini semua menyebabkan suatu kondisi disebut dengan vicious circle, ya, yang bisa menyebabkan kondisi PCOS. Dan ini penelitian yang saya lakukan bersama Prof. Andon, Prof. Iko, dan teman yang lain-lain, bahwa kita juga ingin membuktikan bahwa sebenarnya apa sih yang pada pasien PCOS ini yang kita temukan bahwa ada peningkatan rasio LH-FSH. Itu sebenarnya faktor apa yang paling berpengaruh, ya, karena banyak sekali parameter yang mungkin berpengaruh. Kita pilih beberapa, yaitu dinorfin, neurokinin, kisspeptin, kita lihat juga HOMA-IR, AMH, free androgen index, ya, adiponektin, leptin, ya, terhadap rasio LH-FSH. Dan kita gunakan suatu metode, yaitu namanya path analysis, yang bisa melihat secara memotret secara menyeluruh atau komprehensif bagaimana hubungan antar berbagai parameter ini. Dan kita temukan bahwa ini merupakan suatu proposed mekanismenya, bahwa yang paling sangat berhubungan dengan peningkatan rasio LH-FSH adalah, pertama adalah dinorfin yang berkorelasi dengan kisspeptin, tapi juga berkorelasi negatif, ya, tapi berkorelasi positif dengan LH-FSH ratio, dan AMH. AMH ini sangat terlihat bahwa dia akan menyebabkan atau sangat berkorelasi kuat dengan peningkatan rasio LH-FSH, dan AMH juga merupakan suatu intermediate parameter dari HOMA-IR atau insulin resistant dan free androgen index. Sehingga role dari dinorfin dan AMH pada patofisiologi dari PCOS ini memang sangat penting, sehingga mungkin nanti kedepannya kita coba mengembangkan bagaimana cara kita melakukan treatment pada pasien-pasien yang PCOS terhadap berbagai hal tersebut. Kita masuk ke yang metabolic subtype, ya. Jadi kalau tadi kembali ke teori yang tadi bahwa prenatal and postnatal androgen exposure, ternyata kalau yang tipe metabolic subtype ini lebih banyak disebabkan oleh exposure androgen postnatal, ya, di mana akan menyebabkan androgen excess ini atau menyebabkan terjadinya obesitas dan resistensi insulin. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, androgen excess ini menyebabkan gangguan pada metabolik, pada gangguan adipose tissue, ya, tapi juga pada liver, pada pankreas, skeletal muscle, ya, yang semuanya ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada reseptor atau reseptor insulin, ya. Dan kita tahu bahwa reseptor kerusakan pada reseptor sebenarnya bukan reseptornya sendiri. Jadi kalau dilihat jumlah reseptor insulin pada pasien-pasien PCOS tidak menurun, ya. Tapi yang terjadi adalah adanya post receptor signaling pathway yang terganggu, di mana adanya residu serin atau fosforilisasi dari residu serin ini akan meningkat, menggantikan residu tirosin. Yang ini akan menyebabkan menginhibisi insulin signaling selanjutnya. Dan biasanya ini berhubungan dengan free fatty acids yang meningkat pada pasien-pasien PCOS. Dan kalau kita lihat di sini, jadi kerusakan pada atau post reseptor insulin yang terganggu menyebabkan terjadinya hyperinsulinemia. Hyperinsulinemia akan menyebabkan gangguan pada produksi androgen, karena kita tahu insulin menempel pada reseptor insulin di sel TK, juga pada IGF reseptor di sel TK, sehingga androgen yang meningkat. Androgen ini menyebabkan gangguan liver sehingga SHBG akan turun, sehingga free testosterone yang meningkat. Itu akan menyebabkan gangguan pada post receptor signaling reseptor insulin yang lebih banyak lagi. Ini juga vicious cycle atau lingkaran setan yang tidak bisa di-cut, ya, pada PCOS. Kemudian hiperandrogen pada pasien atau pada kondisi postnatal tersebut menyebabkan sel adipose ini akan mengalami hipertrofi, ya, kemudian mengalami hipoperfusi, sehingga menyebabkan berbagai sel imun datang ke sana, ya, terutama adalah makrofag tipe 1 yang menyebabkan
pengeluaran berbagai cytokines, ya, CRP, TNF, interleukin 1, S6 dan sebagainya, sehingga timbullah cytokines yang pro-inflammatory yang nantinya akan menyebabkan resistensi insulin lebih besar lagi, insulin meningkat, berikatan dengan ovarium, androgen meningkat, kemudian mempengaruhi adipose tissue lagi, sehingga adipose tissue-nya akan berubah lagi menjadi hipertrofi dan sebagainya. Dan yang menarik, bukan hanya hipertrofi dari adipose tissue, tetapi juga perubahan dari white adipose tissue menjadi brown adipose tissue, disebut dengan BAT. Ini Prof. Nabila bukan kelelawar ya nih, bukan Batman, tapi BAT adalah brown adipose tissue. Dan penelitian pada hewan model PCOS menunjukkan bahwa BAT ini sangat penting ya dalam metabolisme dan energy expenditure, lawannya dari white adipose tissue. Jadi brown adipose tissue ini sangat penting mencegah obesitas dan metabolic diseases. Dan ternyata pada pasien PCOS, BAT ini menurun jauh ya, aktivitasnya menurun jauh. Dan BAT ini mensekresikan adipokines yang protektif atau baik, seperti FGF2, 21, kemudian interleukin 6, neuroleukin 4, VEGF-A dan sebagainya, terutama adalah adiponectin yang kita kenal ya. Dan penelitian pada binatang lagi bahwa kalau kita memberikan cytokines ya, salah satunya adiponectin, itu bisa mengembalikan siklus estrus, ya, menurunkan testosteron, LH, kondisi inflamasi juga meningkat sehingga tikus tersebut akan mengalami evolusi. Ya, jadi dan yang menarik juga bahwa cold treatment, pemberian dingin ya, exposure dingin jangka panjang itu juga bisa menyebabkan aktivasi BAT atau bahkan BAT transplantation, jadi mentransplantasikan brown adipose tissue itu juga bisa mengaktifkan brand antitusifat di host, tapi belum pada manusia, pada binatang semua ya. Ya kita lihat di sini jadi cytokines XY, FGF21 ya, adiponectin, augmentin 1, apelin itu suatu adipokines yang baik ya, artinya dihasilkan oleh brown adipose tissue ini yang ditemukan menurun pada PCOS. Dan yang terakhir mungkin dysbiosis of the gut microbiota. Jadi ini masih berhubungan ya dengan kondisi yang kita sebutkan tadi. Jadi selain obesitas sendiri ya akan menyebabkan secara langsung terjadinya perubahan pada gut microbiota melalui peningkatan sistem imun ya, cytokines di usus ya, yang menyebabkan hiperinsulinemia dan juga resistensi insulin. Bisa juga secara langsung androgen itu juga bisa mempengaruhi komposisi dari gut microbiota. Dan juga gut microbiota ini juga menyebabkan perubahan-perubahan ya dari gut brain peptides, misalnya regulasi appetite-nya berubah ya, kemudian energi homeostasisnya berubah, sehingga ini merupakan hal yang juga harus diperhatikan. Baik, jadi dari pendekatan atau berbagai teori dari patogenesis dari PCOS tadi, bahwa kita juga memikirkan bahwa sebenarnya approach terapi pada pasien PCOS itu harusnya berbeda satu dengan lainnya ya. Namun yang kita tahu bahwa kalau kita lihat dari international guidelines tadi tidak ada perbedaannya ya. Jadi semua sama ya, semua harus lifestyle modification. Saya rasa ini memang sangat penting ya. Kemudian kalau kita lihat yang non fertility indications, untuk mengendalikan regulasi mens kita berikan COCP ya, kemudian COCP ini kalau bisa yang menggunakan ethylene estradiolnya 20-30 mikrogram saja, yang terlalu besar ya, atau kita bisa menggunakan progestin ya. Tapi efek dari COCP ini baik selain meregulasi haid, tapi juga adalah meningkatkan kadar SHBG sehingga free testosteron akan turun, sehingga kondisi hiperandrogen akan membaik. Atau kombinasi dengan COCP dengan metformin, ini tergantung kondisinya. Jadi kalau BMI di atas 25 atau di atas 30 boleh dikombinasi dengan metformin. Dan kalau kita lihat manajemen infertility pada PCOS masih sama. Jadi setelah lifestyle modification, jadi first line-nya adalah letrozole, second line-nya adalah gonadotropin, yang third line-nya dari in vitro fertilization. Ini yang biru-biru ini baterainya habis. Yang biru-biru ini, biru tua ini menunjukkan yang
berdasarkan evidence base yang lebih kuat ya dibandingkan dengan yang putih atau yang hijau ini ya. Kalau kita bisa lihat dari bagian ini. Dan kalau kita lihat dari hipotesis patogenesis yang tadi saya sampaikan, maka sebenarnya potential terapi ini bisa langsung lebih spesifik ya nantinya. Mungkin kalau kita lihat beberapa penelitian-penelitian dilakukan baik pada hewan model atau juga udah ada yang pada manusia, kita menemukan adanya kisspeptin reseptor antagonis ya, P234, P271, ada neurokinin 3 reseptor antagonis seperti MLA 4901, AZD 4901, dynorphin agonis ya. Sekarang ada yang selected ya, jadi kappa reseptor agonis selektif yaitu difelikifalin. Kemudian AMP reseptor antagonis, walaupun ini masih pengembangan obatnya belum ada. Dan juga misalnya untuk metabolic hypothesis adalah bagaimana cara kita mengaktifasi brown adipose tissue tadi, dan kemudian mungkin memberikan cytokines ya seperti adiponektin, omentin 1 dan FGF2. Ini salah satu penelitian yang menggunakan neurokinin di reseptor antagonis itu sudah dilakukan untuk fase 2 ya pada pasien-pasien PCOS yang memberikan AZD 4901 ya. Ternyata bisa menurunkan kadar LH, testosteron, namun belum dilihat bagaimana apakah bisa mengembalikan ovulasi atau fertilitas pada pasien-pasien yang diberikan dengan neuron di reseptor antagonis. Selain itu jangan lupa bahwa kita juga harus mencari ya sumber-sumber alam juga ya, mungkin herbal yang merupakan suatu kearifan lokal ya. Salah satunya di LBS 3233 ya, jadi kita sudah tahu bahwa di LBS 3233 ini bioactive fraction dari cinnamon dan Lagerstronia. Cinnamon itu kayu manis ya, dan Lagerstronia itu bungur ya, yang bisa secara mechanism of action ya bisa merestorasi. Tadi kita membahas sedikit fosforilasi pathway pada reseptor insulin. Ini mungkin bisa diperbaiki dengan DLBS ya, kemudian juga mengupregulasi PPAR gamma dan PPAR beta, meningkatkan translokasi GLUT4 ya ke membran sel dan menurunkan TNF alpha. Jadi saya rasa perlu dikembangkan juga pengobatan-pengobatan herbal dan juga yang kearifan lokal sehingga bisa mencoba untuk memperbaiki patogenesis atau memberikan terapi yang berdasarkan patogenesis. Jadi penelitian Prof. Andon dan Prof. Suartono ini juga menunjukkan bahwa pemberian DLBS 33 ya 1x100 kemudian dibandingkan dengan metformin yaitu ternyata bisa menurunkan HOMA-IR ya, postprandial blood glucose, lipid profile, mengembalikan menstrual cycle, bahkan meningkatkan angka kehamilan dengan side effects yang rendah dibandingkan dengan metformin. Ya, ini saya rasa bisa lihat ya HOMA-IR-nya meningkat ya setelah diberikan menurun maksudnya dibanding di DLBS dan metformin. Dan kalau dikombinasi antara DLBS dan metformin tentu menurunkan dosis metforminnya ya, karena nggak perlu setinggi itu dosis metformin. Kita tahu metformin efek sampingnya sangat kuat ya, sangat tidak enak. Jadi kalau kita kurangi dosisnya, berikan DLBS 33, ternyata efeknya sama ya, juga cukup baik. Oke, jadi sebagai take home message, jadi kita tahu bahwa patogenesis PCOS ini kompleks dan sampai sekarang belum 100% jelas ya. Yang pun kita tahu bahwa kemungkinan ada 2 subtipe besar dari PCOS berdasarkan pemeriksaan hormonal, metabolik, dan variasi genetiknya, yaitu tipe reproduksi dan metabolik. Kalau kita bisa lihat sebenarnya lean PCOS dan obese PCOS yang mungkin di patogenesis yang berbeda. Dan saat ini kita tahu bahwa therapeutic approach dari PCOS pada guideline itu tidak berdasarkan patogenesis, maka butuh berbagai penelitian dan juga terhadap patogenesis tersendiri dan juga pengembangan terapi-terapi yang berdasarkan patogenesis pada PCOS. Saya rasa demikian. Terima kasih. Oke, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expect bahwa tidak semua pasien PCOS itu atau SOPK itu akan terjadinya dengan patomekanisme yang sama, tentunya nanti akan mempengaruhi juga manajemen dan juga prognosisnya. Lanjutkan saja dulu ke berikut yang berikutnya Prof. Andon yang akan berbicara tentang bagaimana melakukan manajemen insulin resisten pada SOPK. Baik, terima kasih Dr. Kemal. Jadi untuk seluruh
seminar, small seminar siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan Dr. Tommy tadi. Jadi banyak hal yang Dr. Tommy sudah sampaikan. Saya akan fokus. Jadi kalau tadi Dr. Tommy, jadi ada subtipe, jadi fenotype, ya, subtipe fenotype yang kalau kita kenal berdasarkan pendekatan androgen, gambaran over polycystic, jadi PCOM, gitu ya. Kemudian dengan adanya androgen, gambaran PCOM dan gangguan ovulasi. Nah, pendekatannya ada 4 subtipe. Namun kita juga mengenal tadi berdasarkan analisis phenotype-nya, ternyata pendekatannya bisa menggunakan 2 subphenotype, yaitu yang berkaitan dengan bentuknya berkaitan mengarah ke metabolik, artinya ke reproduksi. Bisa ditayangkan itu. Jadi memang seperti itu. Belum cek. Jadi memang kalau dilihat ini kan sindrom ya. Jadi kita kadang-kadang ngomongnya sindroma. Jadi sebenarnya dia sindrom. Bisa terhubung saya ke sini? Bisa? Klickernya bisa. Klickernya bisa. Bisa. Ya. Nih ya, kita bisa lihat ya bahwa tadi yang dikotomi reproduktif dan metabolik, memang sindrom ini itu adalah kombinasi antara simptom-simptom yang berkaitan dengan endokrin, hal endokrin, hormonal, reproduksi, dan metabolik. Tapi yang menjadi ciri khas sebenarnya intinya adalah sebenarnya tetap berkaitan dengan sebuah gangguan ovulasi kronis dan hiperandrogenisme. Jadi itulah mengapa saat ini kemudian di dunia mengelompokkan ke dalam gangguan ovulasi, gitu ya. Ya, ini adalah prevalensinya sekitar mungkin 6-15% pada sebagian besar pada usia-usia reproduksi, gitu ya, reproductive age. Nah, siang hari ini saya akan fokus bagaimana tentang berkaitan dengan insulin. Jadi tentu ini ada kaitannya dengan metabolik ya. Karena kemudian kalau konsekuensi jangka panjangnya adalah berkaitan dengan ini, adanya resistensi insulin. Kemudian kalau mendekati usia-usia 40-an maka akan mulai ada obesitas, ada dyslipidemia begitu. Kemudian ada diabetes mellitus tipe 2 dan ada hipertensi. Bisa next. Ya, tadi kita berbicara masalah reseptor insulin. Problemnya bukan di insulin. Masih ada yang bingung nggak? Apa hubungan insulin dan diabetes mellitus? Apa hubungan dengan insulin dan gula darah? Masih ada yang bingung nggak? Saya berharap sih tidak ya. Jadi bahwa insulin itu adalah protein, ya, enzim kan, enzim yang protein yang dikeluarkan oleh pankreas berperan untuk menjaga agar gula darah di dalam sirkulasi itu bisa masuk ke dalam jaringan. Dia pengendalinya, sehingga kalau dilihat dengan kadar insulin tertentu, maka gula darahnya akan stabil, disebut dengan jadi pengatur homeostasis gula, gitu ya. Jadi ini ligannya adalah insulin dan reseptornya adalah reseptor insulin. Dan juga reseptor insulin itu juga penting untuk homeostasis zat-zat nutrisi. Nah, kalau terjadi malfunction, jadi fungsinya terganggu, maka tadi timbul segala macam banyak hal, bukan saja berkaitan dengan metabolik, tapi ternyata berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan neurodegeneratif. Itulah mengapa wanita menopause yang tadinya PCO, menopause dijaga benar-benar, jangan sampai resistensi insulin, ya, jangan sampai diabetes.
karena dia akan memicu lebih cepat masuk ke dalam kondisi Alzheimer. Sudah banyak paper-paper yang bilang jadi ada hubungan erat. Jadi ini pentingnya kita menjaga pasien-pasien kita, terus melakukan perlindungan, proteksi sampai usia menopause. Slide berikutnya. Ya, ini nih sedikit. Tadi apa kerja, apa fungsi dari reseptor insulin? Jadi ini reseptor, ini ada ligannya insulin. Jadi kalau insulin itu melekat pada reseptornya, nah tadi dia ada dua residu tirosin dan residu serin. Sebenarnya yang berperan adalah tirosin. Tirosin itu diaktifkan, jadi lewat ATP, dipinjam satu gugus fosfornya, ya kan, namanya fosforilasi. Jadi fosforilasi itu adalah untuk mengaktifkan signal photoreceptor. Gunanya itu apa? Segala macam ya, pakai adenosin, segala macam, semua AKT, semua jalur-jalur itu adalah tujuannya adalah untuk membawa transport gula yang disebut dengan GLUT4, glucose transporter 4 itu ke, jadi ini kan kanal ke permukaan sel, dinding sel seperti ini, sehingga ini terbuka pintu gula. Jadi kalau mengapa? Karena ini adalah sel harus perlu gula untuk metabolisme, gitu kan? Jadi penting adanya keseimbangan. Jadi insulinnya tidak terlalu banyak, dia bisa bekerja. Ini kan namanya sensitif, maka gula di dalam sirkulasi akan masuk ke dalam sel, sehingga yang normal yang atas, maka di dalam sirkulasi kita tidak akan menjumpai. Bisa kembaliin lagi, bisa? Di depan. Oh, ada problem di Zoom. Baik. Ya, jadi nanti sebenarnya ada grafik yang cukup menarik yang bisa kita lihat bahwa baik ini ya, ini adalah kadar jadi kalau awalnya nih ya, jadi dia produksi insulin seperti ini gitu, jadi dia akan melihat kalau dia bagus insulinnya seperti ini ya. Kalau insulinnya bagus, maka gulanya bagus nih, normal. Nih yang kotak ini ya, kita lihat ya. Kalau insulinnya jadi itu penting sekali. Langsung aja deh. Ya, jadi nanti itunya pakai ini. Ya, nih. Jadi gula darahnya normal nih, gitu. Tapi kalau pada suatu kondisi mengalami tidak sensitif, maka kadar insulinnya dia akan naik di atas gitu tuh, ya. Artinya diperlukan insulin yang lebih banyak untuk tetap mempertahankan gula darah normal. Ini ya. Nah, jadi ini ada keseimbangan, kita bisa lihat. Jadi kalau suatu kondisi tidak sensitif, dinamai dengan impair, jadi gangguan toleransi glukosa, maka seperti ini masih tetap stabil kadar gula darahnya, tapi insulinnya akan cenderung naik. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini, bahwa ada gula bisa mas. Ini yang biru itu insulin. Jadi ada gangguan. Jadi ini sudah sampai suatu kondisi seperti ini, di mana insulin sangat tinggi sekali, tapi kemudian secara perlahan gula tidak berhasil dimasukkan ke dalam sel. Ini yang disebut dengan diabetes mellitus. Tapi kalau gangguan toleransi glukosa seperti ini, ya tinggi, tapi kadar gula darahnya masih normal. Namun lama kelamaan si pankreas bisa capek,
sehingga akibatnya kemudian produksi insulin turun. Ya kan, ini glucose level dalam sirkulasi dia akan meningkat. Ini beda kalau dalam resistensi insulin, bisa saja yang di dalam kotak ini ya, gangguan toleransi glukosa ini masuk. Jadi bukan di luar diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus sebenarnya bisa dua kondisi, insulinnya masih tinggi, glukosa tinggi seperti ini contohnya. Tapi bisa juga insulinnya sudah drop. Kalau ini obatnya apa kalau masih resistensi insulin? Sensitizer agent untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Kalau yang bawah ini kita tambahkan insulin karena memang sudah tidak bisa bekerja lagi, gitu ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini tadi. Jadi rupanya residunya bukan tirosin yang mengalami fosforilasi, jadi mengalami gangguan. Mengapa dia menjadi tidak sensitif? Karena residunya menjadi residu serin. Jadi kalau awalnya itu diperlukan dua aktivitas. Jadi untuk supaya mengaktivitas glucose transporter 4 dan untuk juga diperlukan aktivasi glikogen sintase ya, untuk mensintase glikogen, gitu ya. Jadi penting. Nah, ini penting dua hal untuk tetap tadi metabolisme gula. Namun kalau terjadi gangguan sensitivitas, maka yang terjadi adalah yang mengalami fosforilasi itu serin, terputuslah tadi aktivitas. Si glucose transporter 4 nggak bisa pergi ke membran, dan juga kemudian glikogen sintasenya menjadi tidak aktif. Ya, akibatnya tadi respons insulinnya menjadi menurun. Di dalam sirkulasi akan terjadi banyak insulin. Pada kondisi resistensi insulin yang kita jumpai, kadar gulanya masih normal, tetapi insulinnya bisa meningkat. Slide berikutnya. Nah, ini salah satunya tadi. Ini yang disebut dengan polarisasi makrofag. Jadi suatu kondisi, ini kondisi lemak normal, maka ada makrofag di dalamnya, tapi makrofagnya adalah bersifat anti-inflamasi. Namun kalau terjadi akumulasi lemak yang disebut dengan hipertrofi lemak, ya, maka akan mulai terjadi vaskularisasi terutama di daerah tengahnya buruk, banyak yang nekrotik. Maka yang ditarik masuk itu adalah monosit yang sudah mengalami suseptibilitas atau yang terhadap proinflamasi, ya. Jadi makrofagnya tadinya populasinya adalah M2, dia mengalami polarisasi berubah menjadi M1. Jadi macrophages polarization. Dia memakan sebenarnya lemak-lemak yang mati yang seperti itu, tapi dia juga menarik teman-teman respon imun lainnya dengan sitokin proinflamasi. Dia akan berpengaruh di dua organ utama, yaitu organ otot dan organ liver. Maka disinilah menyebabkan resistensi insulin terjadi terutama di otot, gitu ya. Dari yang tadi yang pergi adalah tadi semua sitokin proinflamasi yang disebut dengan inflamasi kronik derajat rendah, jadi low grade chronic inflammation. Sekarang saatnya slide berikutnya. Nah, ini contohnya tadi sama prinsipnya, ada dua jalur. Jadi kalau ada terjadi insulin yang tinggi, maka ada dua jalur. Ada jalur yang di independent pathway. Jadi ini berkaitan dengan stres oksidatif, berkaitan dengan disfungsi mitokondria. Itu tetap mengganggu transport gula, tapi juga satunya adalah benar-benar yang bergantung kepada insulin yang tadi disebut. Tetap yang terganggu adalah glucose transporter 4, uptake gulanya terganggu. Semua yang terjadi ini juga akan berakhir ke dalam resistensi insulin, dan insulin akan bertambah banyak. Nah, ini insulin yang banyak, apa yang terjadi dengan PCOS, gitu ya? Insulin ke sentral, ke hipofisis, ternyata meningkatkan pulsabilitas GnRH. Kalau pulsabilitasnya meningkat, maka LH-nya diproduksi lebih banyak.
insulin yang bikin. Insulin itu juga ternyata pergi ke sel TK, ya kan? Dia melekat pada apa? Pada reseptor insulin like reseptor 1. Itu akan mengaktifkan sel TK. Jadi 1LH ke reseptornya di TK, insulin juga mengaktifkan reseptor insulin like reseptor 1 di TK. Produksi akhirnya adalah androgen. Jadi testosteronnya akan meningkat. Nah, kalau lingkungan jadi milieu androgenik, maka folikel juga akan berkembang. Progesteron akan ada. Jadi mekanisme mengapa terjadi gangguan ovulasi akibat tadi ini fokus pada insulin. Slide berikutnya. Ini Dr. Kemal, penelitian Dr. Kemal nih. Jadi rupanya ada cut off-nya kalau di Indonesia. Jadi kalau BMI di atas 24 nih atau lingkar pinggang, kalau Dr. Kemal nih dia bukan pakai 4 jengkal ya, tinggal 80 cm ya. Pakai 86 dan Dr. Kemal. Ternyata dia akan meningkatkan risiko terjadinya resistensi insulin. Paper-papernya bilang mungkin ini dua wanita ini indeks massa tubuhnya bisa sama nih. Benar. Kira-kira mana yang resistensi insulin? Yang ini. Nah, benar. Jadi indeks massa tubuhnya dua wanita cantik ini bisa sekitar 23 gitu ya. Tapi ternyata mengalami resistensi insulin karena tadi ada lingkar pinggang yang lebar, bukan saja BMI. Jadi untuk terjadi resistensi insulin bukan hanya berkaitan dengan BMI, ini BMI saja, tetapi juga lingkar pinggang. Diskusi masalah lingkar pinggang. Sudah ada. Baik, jadi ini kita bisa lihat ya. Jadi walaupun dia lean, ternyata bisa saja kalau lingkar pinggangnya lebih 80 itu bisa 66%-nya adalah sensi insulin. Jadi hati-hati, jadi wanita yang indeks massa tubuhnya tidak, kalau Dr. Kemal kan bilang 24,7 ya, di bawah 24,7 pun masih bisa resistensi insulin kalau lingkar pinggangnya lebih dari 80 gitu ya. Slide berikutnya. Nah ini juga paper-papernya bilang bahwa asupan serat cut off-nya 20 gram. Jadi kalau seratnya di bawah 20 gram, maka HOMA IR-nya akan makin tinggi, jadi makin resistensi insulin. Ini fiber ya, asupan. Jadi kalau makin terendah asupannya juga lemak android tadi. Jadi apa beer belly ya. Itu akan meningkat android fat. Nah ini juga berkaitan dengan defisiensi vitamin D. Nah ini yang menarik adalah sebenarnya tadi Dr. Tommy menyebut dengan dysbiosis of gut microbiota. Jadi kalau dysbiosis artinya mikroba atau mikrobiota usus berubah. Yang tadinya mikrobiota yang akan disebut dengan mikrobiota baik, gitu ya, seperti lactobacillus, seperti itu akan berubah menjadi mikrobiota yang patogen. Tetapi si mikroba ini tidak pernah masuk ke dalam sirkulasi. Jadi yang masuk apa dong? Yang masuk adalah bagian permukaan dari mikroba ini, disebut dengan lipopolisakarida. Nah, jadi kalau vitamin D-nya defisiensi, kalau asupan makan lebih banyak lemak, gitu ya, high fat, kurang serat, maka akan terjadi mekanisme atau proses yang disebut leaky gut. Nah, jadi leaky gut adalah bukan bocor, tapi permeabilitasnya ditembus oleh lipopolisakarida. Jadi ini orang obes makin sering leaky gut, tapi lean juga bisa mengalami leaky gut kalau dia defisiensi vitamin D. Slide. Nah ini saya bilang nih, jadi saat ini teorinya adalah adanya balance antara brown fat dengan white fat. Ini kan bad itu bukan white. Jadi badnya apa, warna bad itu bukan hitam, itu brown.
brown adipose tissue. Jadi sekarang istilahnya ada yang disebut dengan cytokine yang dihasilkan oleh brown adipose tissue adalah bulkokine namanya. Dia harus imbalance. Ya, jadi ini sebenarnya white adipose tissue nih, yang white dia harus mengalami brownish ya gitu. Ya. Brownish. Jadi bukan brownish kayak kue-kue itu, tapi dia makan brownies. jadi ini ya ini campuran ya, masih ada white-nya kan, tapi ada brown-nya. Ini yang sehat. Tapi kalau terjadi imbalance maka brown-nya hilang. Jadi aktivitas brown fat itu kemudian diinaktivasi gitu ya. Tadi Dr. Tommy sudah menyampaikan, jadi ambil bonektin, jadi interleukin 10 gitu segala macam. Jadi berbeda dengan yang semua ini separuh-separuh nih, ada yang memang pro inflamasi yang merah-merah, ada yang anti inflamasi gitu ya. Tapi pada dasarnya bahwa sekarang sudah bisa dideteksi bahwa pada pasien obes dan resistensi insulin ternyata lemak coklatnya tidak aktif. Slide berikutnya. Nah ini yang tadi, jadi ada sekarang aksis kedua adalah gut brain axis. Jadi yang tadi leaky gut segala macam itu ternyata bukan hanya lipopolisacharida saja. Jadi ada short chain fatty acid atau asam amino atau bile acid gitu ya keluar, atau cabang pendek jadi branch chains amino acid atau glycogen like peptide ya, GLP-1. Nah ini ternyata sebenarnya yang harusnya diaktifkan melalui nervus simpatik tadi, tapi kalau ini keluar jadi tidak aktif gitu ya, namanya browning. Jadi proses browning ini tidak terjadi, proses browningnya dihambat gitu ya. Jadi brownish itu nggak bagus ya, browning malah bagus. Browning bagus. Jadi kalau terjadi tadi dysbiosis of gut microbiota akan kemudian memicu resistensi insulin. Nah kalau resistensi insulin sudah terjadi, tadi kita bisa tahu mengapa terjadi hiperandrogenemia dan jadi sindrom ovarium polikistik. Slide berikutnya. Nah tadi udah lifestyle modification gitu ya. Jadi lifestyle modification itu penting. Jadi nanti kita udah tahu lah ini. Slide berikutnya biar kita nanti diskusi dulu ya. Slide. Nah ini, jadi ini ada hubungan antara body mass index. Jadi body mass index itu, jadi kalau berapa sih insulin sensitivity index gitu ya. Jadi kalau di sini ya 24, nah ini cut off-nya mungkin sekitar 1,5, 1,75 gitu ya. Jadi makin di bawah 1,5 makin tidak sensitif, biasanya body mass index itu. Tapi dengan weight loss, jadi 5% sebenarnya sudah cukup mengaktifkan. Makin tinggi 10%, jadi makin baik lagi. Jadi weight loss itu 15% akan. Jadi ini ke atas adalah sensitivitas, memperbaiki sensitivitas baik di liver, di pankreas, di lemak, di otot gitu ya. Penting sekali. Slide berikutnya. Wah ini kecil-kecil. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa ada bedanya. Jadi untrained dan trained. Jadi pada saat selama latihan, pada saat istirahat, pasca exercise, nah, jadi hubungannya dengan insulin. Jadi ini menunjukkan bahwa exercise, jadi ini butuh waktunya berapa jam exercise? 2 jam. Nah, kecil sini kelihatan. 120 menit ya. Nih dia kan mulai 2 jam gitu. Ya 1 jam lumayan, itu 120. Dia pakai makin sensitivitasnya. Slide. Ini kalau yang lean ya, lean kan bingung tuh lean gimana ya. Jadi ini rupanya ini dokter Kemal ahlinya mau pakai leg press, chest press gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya ototnya dipakai untuk nahan gitu ya. Jadi resistance training. Wah presiden nggak perlu ya karena beban hidupnya udah
Oke. Slide berikutnya. Nah, ini juga hati-hati. Jadi indeks glisemik ya penting perhatikan ya. Jadi kalau karbonya harus kompleks, jangan snack-snack yang sugary kompleks. Jadi sekarang ada dietary inflammatory index (DII). Diskusi. Iko Semarang. Nah ini kalau indeks glisemiknya makin tinggi, maka seperti ini dia lonjak-lonjak gitu, dia bisa naik dengan cepat, gitu, jangan turun gitu ya. Jadi kemudian ini akan membuat craving. Jadi kalau dia habis naik down, habis makan lapar lagi gitu ya, juga pengen ngemil lagi gitu ya. Jadi perhatikan indeks glisemik. Jadi pertahankan kadar gula darah jangan melonjak-lonjak. Slide. Nah ini masuk. Nah selama ini kan pakai insulin sekretan untuk mensekresikan insulin. Tapi ini udah mulai jarang, udah mulai ditinggalkan orang. Nah sekarang pakai insulin sensitizer agent. Golongan azol ya, diazolidinedione ini juga dulu sering dipakai, tapi sekarang karena dia memicu kanker pada buli-buli, maka ini sudah mulai dihentikan. Saat ini hanya dikenal dua, biguanida ini dan fitofarmaka. Biguanida itu metformin, gitu ya, fitofarmaka yang sekarang ada nih, DLBS 3233 inasib. Nah, yang baru akan nanti kan makin banyak, ada lagi beberapa yang baru, tapi itu mungkin tidak praktis di lapangan. Slide. Ini kerjanya, jadi mengaktifkan AMPK, itu dia menghambat enzim lipogenik sehingga lipogenesisnya akan turun. Terus oksidasi asam lemaknya akan meningkat, juga meningkatkan PKC sehingga glucose transporter 4-nya aktif, sehingga uptake glukosanya meningkat, sehingga insulinnya, karena insulin dependensinya meningkat, artinya sensitivitas meningkat, sehingga insulinnya akan turun. Jadi penting, jadi ini penting sekali. Jadi juga inflamasi dihambat, lipotoksisitas dihambat oleh metformin. Slide berikutnya, banyak bukti-bukti bahwa metformin sendiri, jadi itu banyak bukti kalau pasien itu dikasih metformin bisa hamil. Jadi populasinya bisa meningkat 3,9%, angka kehamilannya 1,07 begitu ya. Bahkan kalau diberikan sisi itu kadang-kadang disebut dengan sisi resisten ya. Obatnya adalah dengan tambahkan metformin kalau memang dia ada risiko gangguan metabolik. Cuma metformin tidak akan bekerja kalau pasiennya sangat obes ya, lebih dari 35 kg. Slide berikutnya. Slide. Ya, ini salah satu bukti bahwa metformin pun bisa dipakai untuk menurunkan AMH. Ini pada yang lihat, tuh lihat. Kadang-kadang kita bingung nurunin AMH gimana, kasih metformin bisa turun. Jadi bisa nih kasih pakai metformin. Slide berikutnya. Nah, tapi memang ini nih kadang-kadang side effect-nya ya, jadi gastrointestinal, mual gitu ya. Itu udah kita udah nggak pernah pakai. Bahkan kalau pakai ini, kalau pakai azol yang diazolidinedione bisa nambah berat badannya. Nah ini kalau mulai ada mual segala macam, atau dia yang risiko gangguan ginjal, mungkin bisa dipilih dari kayu manis dan bumur ya, itu bisa jadi pilihan. Slide berikutnya. Nah ini dia lewat jalur pipar. Jadi jalur pipar ini salah satu jalur tadi yang untuk jadi polarization-nya yang tadinya ke M1 dibalikin lagi ke M2 ya. Jadi makrofagnya diaktifkan lagi menjadi M2 dan tadi mengaktifkan brown adipose tissue. Jadi lewat jalur pipar, pipar delta terutama dan gamma. Slide berikutnya. Ini udah ya. Jadi tadi yang Dr. Tommy bilang, jadi yang tadinya serin yang terfosforilasi itu digeser ke tirosin kembali. Jadi pipar gamma dan deltanya lebih banyak, glucose transporter 4-nya meningkat, inflamasinya berkurang. Slide. Nah, ini udah publish nih. Ini ada namanya banyak. Jadi ini baru Juni 2024 ada satu bukti bahwa tidak ada bedanya
Jadi dia jadi penelitiannya cukup baik, comparable, hasilnya comparable, jadi non-inferiority study. Slide berikutnya. Nah ini tadi udah jadi kita sudah pernah mencoba. Jadi kalau ini kan single ya, hanya inlasin saja dibandingkan dengan metformin saja. Tapi kalau grup Surabaya dia menggunakan kombinasi, jadi dikombin dengan inlasin dan metformin gitu ya. Ternyata juga cukup baik hasilnya. Jadi bisa kalau misalkan ini kita mau kasih metformin tapi efek sampingnya terlalu banyak, bisa dosis dikurangi, kita tambahkan dengan inlasin combine. Kalau bisa inlasin sendiri juga boleh, dan mau dikombine juga boleh. 6 bulan cukup, hasilnya bisa kita lihat. Slide. Nah ini buktinya ya, ini kombinasi, hasil akhirnya sama nih. Kalau metformin lebih cepat, gitu ya, inlasin lebih lambat, tapi hasil akhirnya sama dalam 6 bulan. Slide. Seperti demikian juga, jadi androgennya, jadi saya udah buktikan ini pasien dengan berjerawat dia datang ke dokter kosmetik mahal-mahal, jual macam obat segala macam, saya kasih inlasin aja, hilang jerawatnya, bagus bersih, obat berjuta-juta, pakai inlasin cukup sembuh. Slide berikutnya. Nah ini yang menarik nih. Ini sama masih paper yang sama. Jadi ini tuh BMI-nya tuh turun loh nih. Tuh 30 turun. Lingkar pinggangnya juga berkurang nih. Tuh. Tapi nggak tahu ini masih 90-an sih, tapi itu turun. Jadi bisa dicoba untuk BMI dan waist circumference seperti ini. Slide. Nah ini Porvico penelitian itu sama sini. Ada di sini penelitinya nih. Jadi ini pakai inlasin itu baik, hasilnya dilihat dalam 1 bulan. Jadi comparable, gitu ya. Menurunkan BMI, ya. Jadi ini hasilnya cukup baik. Jadi AMH pun turun, ya. Kasih metformin turun, tetapi kasih inlasin juga turun. Jadi ini AMH-nya turun. Metformin lebih kuat turunnya ya, dari 9 menjadi 7 ya. Penelitiannya dari sini. Slide berikutnya. Ini mungkin udah ya, cukup slide. Ya, saya akan sampai ke kesimpulannya bahwa tadi kita tahu bahwa tipenya tipe reproduksi dan metabolik gitu ya. Tapi pada prinsipnya ya ada gangguan evolusi dan juga pengurangan. Jadi hubungan antara tadi lipid dan inflamasi, penting dari lifestyle modification, kemudian insulin sensitizer agent, dan kalau infertilitas obat industri operasi. Dan berikutnya ini penting. Titipan amal. Jangan di sini dulu nih, September di bulan depan. Kalau ada yang mau healing ke Bali, healing tipis-tipis, dan sekaligus berburu SKP. Ada 32 SKP. Nah, itu simpo doang. Nah, terus kemudian di Desember ada Champion You. Jadi saya demikian dari saya, terima kasih perhatiannya.